Pernah nggak sih kita ngerasa kalau hidup ini tuh kayak sebuah panggung? Rasanya setiap kita melangkah, setiap kita bikin pilihan, selalu aja ada mata yang ngawasin, yang menilai. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau coba bedah bareng-bareng gimana caranya menemukan diri kita yang asli di tengah semua kebisingan itu. Oke, kita mulai ya dengan satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya simpel tapi dalam banget. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Sebenarnya kita ini hidup untuk siapa sih? Beneran buat diri kita sendiri? Atau jangan-jangan cuma buat menuhin ekspektasi orang lain? Nah, ini dia nih. Seringkali akar masalahnya tuh di sini. Mau kita sadar atau enggak, kita semua ini rentan banget kejebak dalam pencarian validasi, ya kan? Selalu cemas, selalu khawatir sama apa kata orang. Dan dampaknya, wah besar sekali. Banyak loh pilihan-pilihan penting dalam hidup kita, mau itu soal karir, soal pasangan, bahkan sesimpel cara kita berpakaian, itu semua ujung-ujungnya dikendalikan sama rasa takut dinilai, bukan sama apa yang benar-benar kita yakini. Jadinya, ya gitu, kita terlalu sibuk jadi orang yang orang lain mau, sampai lupa kita ini sebenarnya siapa. Terus gimana dong cara keluarnya? Nah, ini butuh pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Kita perlu geser mindset kita. Dari yang tadinya ngelihat hidup ini kayak panggung pertunjukan buat buktiin diri ke orang-orang, menjadi sebuah ladang pengabdian. Sebuah perjalanan yang tujuannya jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa pindah haluan kayak gitu? Jawabannya adalah dengan menemukan sebuah standar yang lebih tinggi. Kita butuh kompas di dalam diri kita. Kompas yang kuat, yang nggak gampang goyah cuma gara-gara omongan orang. Yang kan ya bisa berubah-ubah. Ayat ini tuh kayak pengingat yang jelek banget buat kita. Bahwa yang namanya kebenaran itu nggak ditentukan sama suara mayoritas. Kalau kita cuma ikut-ikutan arus, cuma ngikutin apa kata orang banyak, malah bisa-bisa kita makin jauh dari jalan yang benar. Dan hadis ini, wow, ini nunjukin konsep kebebasan sejati yang luar biasa. Coba bayangin, saat prioritas utama kita itu cuma satu, nyari ridho Allah. Otomatis kita bebas dari belenggu apa kata orang. Kita merdeka. Dan yang kerennya lagi, justru saat itulah penerimaan yang tulus dari manusia malah akan datang sendiri. Oke, jadi kita udah ngerti ya kenapanya. Kenapa kita harus ubah fokus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya? Yuk kita bahas 3 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Langkah-langkahnya ini kelihatannya simple tapi dalam loh. Pertama, kita harus nyambung lagi sama identitas inti kita. Ingat lagi kalau kita ini hamba Allah yang diciptain dengan tujuan yang unik, nggak ada yang sama. Kedua, ayo kita benerin lagi niat kita. Coba deh, tiap pagi tanya ke diri sendiri, hari ini aku ngelakuin ini semua buat siapa sih? Dan yang ketiga, terus-terusan perkuat karakter kita. Ingat, ini bukan lari sprint, ini maraton. Proses yang butuh banget kesabaran. Dan sebenarnya 3 langkah tadi itu intinya cuma satu. Sebuah pergeseran mental yang super kuat. Yaitu mengubah pertanyaan yang paling sering nongol di kepala kita. Dari yang tadinya otomatis mikir, nanti orang bilang apa ya? Kita ganti jadi, apakah ini diridai Allah? Cuma ganti pertanyaan, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Biar makin kebayang yuk kita lihat contohnya di dunia nyata. Ada sebuah kisah yang luar biasa banget dari salah satu tokoh paling disegani dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Khattab. Coba deh kita bayangin situasinya ya. Ada seorang khalifah nih, pemimpin besar, lagi di puncak kekuasaannya. Dia lagi ngomongin kebijakan. Terus tiba-tiba ada rakyat biasa yang berdiri dan mengkritik dia di depan umum. Kalau kita di posisi itu, reaksi pertama mungkin apa? Marah, tersinggung, membela diri? Bisa jadi ya, tapi Umar beda. Bukannya marah, beliau malah ngucapin kalimat yang sampai sekarang tercatat dalam sejarah. Responsnya ini nunjukin kerendahan hati dan kebijaksanaan yang dalam banget. Ini bukti nyata kalau rasa aman dan harga diri beliau itu nggak datang dari pujian atau jabatan, tapi dari kesetiaannya sama prinsip kebenaran. Kisah ini benar-benar merangkum semuanya ya kan? Kompas hidup Umar itu bukan tepuk tangan manusia, bukan popularitas, tapi kesadarannya yang super mendalam sama Allah. Nah, inilah inti dari seorang individu yang utuh atau yang dalam tradisi kita dikenal sebagai insan kamil. Oke, mencapai level kayak gitu emang nggak gampang, kita semua tahu itu.
Tapi, begitu kita mulai bisa mengalihkan kompas kita, hasilnya itu luar biasa. Ketenangan dan kekuatan batin. Jadi, orang yang hidupnya otentik kayak gini tuh ciri-cirinya apa aja sih? Hasilnya itu adalah jiwa yang terpusat, yang tenang. Mereka ini adalah orang-orang yang berani beda demi kebenaran, yang tetap lurus jalan meskipun nggak ada yang muji, nggak ada yang tepuk tangan. Hebatnya lagi, pencapaiannya bisa jadi udah segunung, tapi mereka tetap rendah hati. Dan yang paling penting, mereka tenang. Karena hidupnya itu udah nyantol ke sawah yang paling kuat, Allah. Jadi pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu kata. Koneksi. Saat hati kita benar-benar nyambung sama tujuan yang lebih tinggi, kebisingan pendapat orang di luar sana itu nggak akan hilang. Nggak mungkin. Tapi suara bising itu jadi kehilangan volumenya. Kehilangan kekuatannya buat menggoyahkan kita dari dalam. Dan sebagai penutup, ayat ini rasanya pas banget merangkum seluruh perjalanan kita. Ternyata ya, menemukan jati diri itu bukan soal nyari-nyari sesuatu yang hilang di luar sana, tapi justru soal kembali ke dalam diri kita. Kembali ke sumber ketenangan yang sejati. Perjalanan ini emang nggak selalu gampang, tapi percayalah, ini perjalanan yang paling layak untuk kita mulai. Jadi, mungkin pertanyaan buat kita semua, buat dibawa pulang, langkah kecil apa nih yang bisa kita ambil hari ini untuk memulai perjalanan pulang itu?